Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini di hari Minggu Sabat Tuhan, marilah kita umat Tuhan pagi hari ini kita bersekutu kepada Tuhan. Kita memuji nama Tuhan karena hanya Tuhanlah yang patut kita puji. Amin. Dan kita tinggikan pagi hari ini. Amin. Sama-sama kita menyembah Tuhan. Kita angkat pujian. Haleluya. 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 Kami bersyukur Tuhan, kami menyembah-Mu, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah-Mu Tuhan.
Haleluya, kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini, pagi kemenangan Tuhan, kami umat Tuhan, sidang jemaat Victory, boleh kembali untuk bersekutu kepada Tuhan. Kami boleh memuji nama Tuhan, kami boleh mengagungkan nama Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada saat pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga sampai usainya nanti, ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kiranya boleh beserta kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami hendak buka ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah pagi hari ini kita boleh datang kepada Tuhan. Kita sembah Dia, kita puji Dia, kita agungkan namanya. Kita angkat pujian, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Haleluya. Ku mau memuji Tuhan selalu.
pagi hari ini kita boleh mengagungkan nama Tuhan, kita boleh rasakan kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita sambung dengan pujian, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Pujian ini berkata, ketika kita merasakan kasih Tuhan, maka mujizat Allah itu, mujizat Tuhan itu terjadi atas setiap kehidupan kita. Apapun persoalan kita, apapun kesulitan kita, apapun problem kehidupan kita, Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah pagi hari ini adalah Tuhan yang maha besar, Tuhan yang tahu persis apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita jemaat Tuhan. Amin. Pagi hari ini. Haleluya. Sepantasnya lah bahwa kita tetap memuji Dia, kita tetap bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini sampai akhir nafas kehidupan kita. Amin. Kita sambung pujian dengan segala puji syukur hanya bagi-Mu.
Haleluya, luar biasa. Pagi hari ini kita boleh dimenangkan oleh Tuhan. Amin. Kita boleh dikuatkan oleh Tuhan. Sehingga saat pagi hari ini Jemaat Victory boleh beribadah kepada Tuhan. Minggu yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Tiba saatnya firman Tuhan disampaikan. Marilah kita siapkan hati kita. Kita siapkan pikiran kita. Hati kita siap dibajak dengan firman Allah. Ketika hati kita dibajak menjadi tanah yang subur, tanah yang bagus, maka firman itu akan tumbuh dan menghasilkan buah yang lebat. Hambanya sebentar sebagai penyambung lidah Allah. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan. Kita angkat pujian. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu. Ku rasakan indah hadiratmu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk menikmati firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu, firman-Mu, firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Bapak Herman Satoto berdoa untuk kebenaran firman Allah. Terima kasih Bapa dalam surga. Buat pagi hari ini Tuhan, Haleluya. kami rasakan kehadiran Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami. Lewat puji-pujian yang sudah kami persembahkan kepadamu. Biarlah semuanya ini Tuhan berkenan Tuhan di hadapan Engkau. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan duduk diam Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan yang telah Kau persiapkan Terima kasih. untuk menaburkan firman-Mu pada saat pagi hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan tertanam dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa dalam surga. Dan Tuhan, bila pada saat pagi hari ini ada kuasa-kuasa setan yang hendak merampas firman-Mu, kami satukan hati di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi dan keluar dari ruangan ini. Amin. Keluar dari hati kami. Kuasai Tuhan hati pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ya. Terima kasih Bapa dalam surga.
Kami Terima sambut kasih. firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya? Saya berdoa dan berharap saudara tetap sehat dalam lindungan Tuhan dan saudara ada dalam berkat Tuhan. Dan pagi hari ini, saat ini, bersama-sama kita akan renungkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya akan membaca satu ayat dari Mazmur pasalnya yang ke-119. Saya akan membaca ayatnya yang ke-9. Mazmur pasalnya yang ke-119, ayat yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Saudara, dari ayat ini saya ingin kita fokus pada satu kata, yaitu kelakuan, atau di sini dikatakan kelakuannya bersih. Saya ingin kita fokus dengan kata kelakuan ini. Kelakuan atau orang seringkali sebut sikap, atau di dalam bahasa Inggris orang seringkali menyebut attitude, saudara-saudara. Dan pagi hari ini saya rindu berbicara tentang sikap atau kelakuan atau attitude ini. Nah, sebagai anak-anak Tuhan dan orang-orang percaya, Tuhan ingin kita punya satu sikap dan kelakuan yang baik, dan tentu saja yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, sikap atau kelakuan itu menentukan orang suka atau tidak suka dengan kita, saudara-saudara. Kalau saudara punya satu sikap, punya satu kelakuan yang baik, saya percaya orang-orang akan suka dengan saudara. Tapi kalau saudara tidak punya satu sikap yang baik, satu kelakuan yang baik, mungkin banyak orang tidak akan suka dengan saudara. Jadi sikap atau kelakuan itu menentukan orang suka atau tidak suka dengan kita. Walaupun mungkin saudara adalah seorang yang cantik, seorang yang ganteng, seorang yang pintar, seorang yang cerdas, mungkin saudara punya banyak uang, saudara punya satu jabatan karir yang baik, tapi kalau saudara tidak punya satu sikap atau kelakuan yang baik, mungkin banyak orang tidak akan suka dengan saudara. Dan bahkan mungkin orang-orang itu akan enggan untuk mendekat kepada saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau boleh saya ibaratkan, sikap atau kelakuan itu seperti bau yang menempel pada tubuh kita dan kita bawa kemana-mana, saudara-saudara. Saudara, istri saya adalah seorang yang sangat sensitif, sangat peka dengan bau. Kalau saya habis ngobrol dengan orang-orang dan kemudian lawan bicara saya, teman ngobrol saya itu merokok, setelah selesai kami ngobrol dan saya masuk ke rumah berjumpa dengan istri saya, dia pasti akan berkata, "Sana ganti baju dulu, cuci muka." Karena apa? Karena bau rokok yang menempel pada tubuh saya itu tidak membuat istri saya nyaman dengan bau itu, saudara-saudara. Lain halnya lagi, satu kali saya hobi makan pete, saudara-saudara. Dan ketika saya makan pete, selesai makan, kemudian saya ingin dekat-dekat dengan istri saya, walaupun itu mungkin hanya sekedar kami berdua nonton TV bersama-sama ataupun kami ngobrol. Ketika dia mencium bau pete, dia akan berkata, "Jangan dekat-dekat sana, sikat gigi dulu." Karena apa? Bau pete yang menempel di mulut saya itu tidak membuat nyaman istri saya.
Dia tidak suka bau pete. Tapi itu dulu, saudara-saudara. Sekarang dia sudah ketularan senang pete dengan saya, saudara-saudara. Jadi kalau ada jemaat yang mau kirim pete ke rumah saya, dengan senang hati akan kami terima, saudara-saudara. Karena pete itu sekarang menjadi makanan favorit buat kami berdua, saudara-saudara. Nah, saudara, kembali ke firman Tuhan, sikap atau kelakuan kita itu saya ibaratkan seperti bau yang menempel pada tubuh kita. Kalau bau itu enak, wangi, pasti banyak orang akan suka dengan kita. Tetapi kalau bau itu mungkin tidak membuat kita nyaman, bau itu mungkin baunya enggak enak, maka mungkin banyak orang tidak akan mendekat dengan kita, saudara-saudara. Nah, saudara, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan rindu, Tuhan ingin kita punya satu sikap, satu kelakuan yang baik, saudara-saudara. Kenapa? Sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai orang-orang percaya, kita harus punya satu sikap atau satu kelakuan yang baik. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan, bagikan kepada saudara pagi hari ini. Yang pertama, saudara-saudara, kenapa kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita harus punya satu sikap, satu kelakuan, satu attitude yang baik, saudara-saudara. Yang pertama yang ingin saya bagikan kepada saudara, begini, saudara-saudara, bahwa sebetulnya dunia ini membutuhkan Kristus. Tetapi sayangnya dunia itu tidak bisa melihat Kristus. Yang dunia bisa lihat hanyalah anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang ada dalam dunia itu. Dunia hanya bisa melihat itu, saudara-saudara. Nah, kalau kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak punya satu sikap, satu kelakuan yang baik, bagaimana dunia bisa melihat pribadi Kristus di dalam hidup kita, saudara-saudara. Saya ulangi sekali lagi, kalau kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak punya satu sikap, kita tidak punya satu kelakuan yang baik, bagaimana dunia bisa melihat ada pribadi Kristus di dalam hidup kita, saudara-saudara. Oleh sebab itu, kita perlu satu sikap yang baik. Kita harus punya satu kelakuan yang baik, supaya ketika dunia melihat kehidupan kita, mereka bisa melihat ada pribadi Kristus di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Amin. Bagaimana kita mau menjadi berkat buat orang lain kalau sikap kita tidak menyenangkan, tidak membuat orang lain nyaman, saudara-saudara. Saudara, ketika saudara punya satu sikap, satu kelakuan yang baik, itu lebih dari saudara berkhotbah di mimbar, saudara-saudara. Itu lebih dari satu khotbah yang mungkin bagus, yang diurapi oleh Tuhan. Kalau saudara punya satu sikap, satu attitude yang baik, saudara-saudara, sehingga saudara tidak usah berkhotbah kepada orang lain, tapi mereka bisa melihat lewat sikap saudara yang penuh dengan kasih, lewat sikap saudara yang bijaksana memperlakukan orang. Saudara tidak semena-mena memperlakukan orang lain, entah itu orang yang miskin, entah itu orang yang kaya, maka dunia akan melihat ada pribadi Kristus di dalam kehidupan saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara, melalui renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini, kita mau merenungkan bagaimana sikap dan kelakuan kita selama ini, saudara-saudara. Apakah sikap dan kelakuan kita ini sudah menjadi berkat buat orang lain, sehingga mereka boleh melihat pribadi Kristus ada dalam pribadi kita? Atau justru sebaliknya, ketika orang melihat kita, mereka melihat sesuatu yang menakutkan mungkin, mereka melihat sesuatu yang mengecewakan mungkin, saudara-saudara, karena kita hidup semau menurut keinginan kita sendiri, saudara-saudara. Yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada saudara, kenapa kita perlu punya satu sikap,
satu attitude yang baik, supaya dunia boleh melihat sikap dan kelakuan kita, dan mereka boleh melihat ada pribadi Kristus di dalam kehidupan kita, dan hidup kita boleh menjadi berkat buat orang lain, saudara-saudara. Hidup kita memberkati orang lain, dan hidup kita memuliakan nama Tuhan, saudara-saudara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus punya satu sikap yang baik? Yang kedua, karena sikap kita ini menentukan berkat Tuhan atas kita. Atau dengan kata lain, sikap dan kelakuan yang tidak baik itu bisa menggagalkan janji Tuhan digenapi di dalam hidup kita, saudara-saudara. Satu contoh yang sangat jelas kita melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel. Ada beberapa sikap yang tidak baik yang bisa kita renungkan dan menjadi pelajaran di dalam kehidupan kita. Saya membuka Bilangan pasal yang ke-14. Bilangan pasal yang ke-14. Saya akan membaca ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-30. Mungkin saudara juga bisa membaca ayat-ayat ini. Demikian bunyi firman Tuhan yang terambil dalam Bilangan 14 ayat yang ke-26 sampai yang ke-30. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, berapa lama lagi umat yang jahat ini, Tuhan katakan umat Israel adalah umat yang jahat ini, akan bersungut-sungut kepadaku. Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikian akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali, yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun, saudara-saudara. Kita melihat satu contoh yang sangat jelas. Umat Israel adalah umat pilihan Tuhan. Tapi dalam ayat ini Tuhan berkata, umatku yang jahat ini. Bahkan Tuhan sampai menyebut umat Israel itu sebagai umat yang jahat di hadapan Tuhan. Karena apa, saudara-saudara? Karena sikap mereka yang seringkali bersungut-sungut, seringkali mengomel, menggerutu di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Saudara tahu, ketika mulai dari bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir, banyak sekali mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan untuk bangsa Israel ini. Mereka melihat perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib di dalam perjalanan mereka menuju Kanaan. Tetapi saudara-saudara, ada satu sikap yang membuat Tuhan tidak senang, yaitu mereka seringkali menggerutu, mengomel, mengeluh kepada Tuhan, saudara-saudara. Dan saudara, sikap inilah yang menggagalkan bangsa Israel mengalami janji Tuhan dan masuk ke dalam tanah Kanaan, saudara-saudara. Dan hanya 2 orang yang bisa masuk dan mendiami tanah Kanaan, yaitu Yosua dan Kaleb, saudara-saudara. Belajar dari kisah perjalanan bangsa Israel ini, saudara, saya menganggap saudara adalah orang-orang yang dewasa. Saudara sudah tahu sikap yang baik dan sikap yang tidak baik, saudara-saudara. Dan ketahuilah, sikap dan kelakuan yang tidak baik itu bisa menggagalkan janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah bersungut-sungut atau mengomel, saudara-saudara.
Saudara, saya tidak tahu keadaan saudara saat ini di tengah kesulitan yang melanda dunia dan khususnya bangsa kita. Apakah saudara masih terus bersungut-sungut kepada Tuhan? Saudara tidak puas dengan keadaan yang saudara alami? Ingat saudara-saudara, sikap yang tidak baik bisa menggagalkan janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Kalau ada di antara saudara yang mungkin masih berkeluh kesah, bersungut-sungut, tidak puas dengan keadaan yang saudara alami saat ini, mari kita tinggalkan sikap-sikap yang tidak baik yang bisa menggagalkan janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita, saudara. Itu salah satu contoh. Kemudian saya akan mengangkat salah satu contoh lagi. Sikap yang tidak baik, kelakuan yang tidak baik yang bisa menggagalkan janji Tuhan dalam hidup kita. Saya membuka Amsal pasalnya yang ke-21. Ayatnya yang keempat saya akan bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Amsal pasalnya yang ke-21 ayat yang keempat. Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Saudara, hal kedua, sikap yang tidak baik adalah orang yang sombong, saudara-saudara. Mata yang congkak adalah mata yang memandang orang lain itu lebih rendah dari dirinya sendiri, dan dia menganggap dirinya yang paling hebat, yang paling benar, yang paling hebat, saudara-saudara. Itulah mata yang congkak, yang menimbulkan kesombongan di dalam dirinya, saudara-saudara. Saudara, inilah kesombongan yang Tuhan tidak sukai dalam kehidupan kita. Ingat, Lucifer dia jatuh ke dalam dunia ini. Dia diusir dari surga karena dia sombong. Dia ingin menyamai Allah yang maha tinggi. Dia ingin disembah oleh malaikat-malaikat yang lain. Muncul kesombongan dalam dirinya. Dia merasa dia yang paling hebat, dia yang paling benar, dialah segalanya yang menjadi pusat, saudara-saudara. Dan akibat dari kesombongannya Tuhan campakkan Lucifer ini ke dalam dunia, saudara-saudara. Saudara, jangan kita mempunyai mata yang congkak, yang menganggap orang lain itu gak ada harganya, menganggap diri kita yang paling benar, saudara-saudara. Jangan sampai hal-hal ini terjadi dalam kehidupan kita, karena Tuhan membenci orang yang sombong. Kalau mungkin saudara saat ini diberkati oleh Tuhan, saudara ada dalam puncak karir saudara mungkin berada mungkin dalam zaman keemasan saudara diberkati luar biasa, mungkin secara ekonomi, secara keuangan, saudara diberkati Tuhan. Ingat saudara, jangan pernah kita sombong saudara, karena kesombongan itu mendahului kehancuran saudara. Banyak contoh-contoh di dalam Alkitab yang memberikan kita contoh pelajaran bahwa orang yang sombong itu, orang yang melupakan Tuhan itu akan alami kehancuran saudara. Salah satu contoh saya mengambil yaitu Raja Nebukadnezar. Dia dengan sombongnya dia berkata, dengan kekuasaanku dan kekuatanku aku membangun negeri Babel ini, saudara. Dan ketika dia berkata demikian, Tuhan menghukum Raja Nebukadnezar ini sehingga dia gila, dia lupa ingatan, saudara. Dan dia harus makan rumput di padang, sampai kemudian diceritakan kuku-kukunya memanjang seperti hewan, saudara. Karena apa? Karena dia sombong di hadapan Tuhan. Tuhan ingin ketika saudara berhasil, saudara diberkati, saudara jangan lupakan Tuhan. Tetapi biarlah kita mengakui bahwa semua keberhasilan kita, apa yang kita raih, kesuksesan kita, itu karena berkat Tuhan, saudara. Tuhan yang menjadikan semuanya itu, dan Tuhan izinkan kita menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara-saudara.
Saudara, jangan kita sombong, karena sikap ini bisa menggagalkan janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Yang terakhir, kenapa kita perlu punya satu sikap, satu kelakuan yang baik, saudara-saudara? Yang terakhir saya akan membaca di dalam Roma pasalnya yang ke-14. Roma 14 ayatnya yang ke-13 berkata demikian. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Saudara, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, ketika kita mungkin punya satu sikap yang tidak baik, satu kelakuan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita ini berpotensi membuat orang lain jatuh dan menjadi batu sandungan buat orang lain, saudara-saudara. Saudara, seringkali kita melihat ada anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang jatuh bukan karena masalah yang dia hadapi, tapi karena dia melihat sikap dan kelakuan anak-anak Tuhan yang lain, jemaat yang lain yang tidak baik dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena sikap dan kelakuan itu membuat orang lain jadi tersandung, membuat orang lain jadi jatuh, saudara-saudara. Oleh sebab itu, melalui renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini, saudara-saudara, saya mengajak setiap kita mengoreksi sikap, kelakuan dan tindakan kita selama ini. Jangan karena sikap kita yang tidak baik membuat orang lain, membuat jemaat yang lain itu jatuh dan tersandung karena sikap kita, saudara-saudara. Karena firman Allah katakan, celakalah orang yang membuat orang lain tersandung, saudara-saudara. Firman Allah katakan, celakalah orang yang membuat orang lain tersandung, saudara-saudara. Oleh sebab itu, jaga sikap dan kelakuan kita agar tetap baik dan seturut dengan firman Tuhan. Dan yang terpenting, saudara-saudara, ketika kita punya satu sikap dan kelakuan yang baik, dunia bisa melihat ada pribadi Kristus yang hadir dalam kehidupan kita, dan hidup kita menjadi berkat buat orang lain, saudara-saudara. Puji Tuhan, biarlah renungan yang singkat ini boleh menjadi berkat buat setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudara-saudara, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau datang menghampiri Tuhan, kita mau merenungkan firman Tuhan ini, dan sambil kita akan nyanyikan pujian, selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Amin. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang bersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Katakan, selidiki aku, lihat hatiku, Tuhan. Selidiki aku, amin. Amin, amin. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu.
Katakan telah kulihat. Haleluya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, amin Tuhan. Lihat hati setiap kami. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat, kebaikan. Amin, haleluya. Tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Sekali lagi katakan, telah kulihat kebaikan-Mu. Amin. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami di hadapan-Mu Tuhan. Lihat dan selidiki hati setiap kami. Apakah selama ini kelakuan dan sikap kami menyenangkan hati Tuhan? Sehingga orang lain bisa melihat ada pribadi Kristus yang hadir di dalam kehidupan kami. Atau justru sebaliknya Tuhan, selama ini sikap dan kelakuan kami tidak menyenangkan akan hati-Mu, sehingga orang dunia tidak bisa melihat ada pribadi Kristus yang hadir dalam kehidupan kami. Tapi justru mereka melihat ada sesuatu yang lain yang mengecewakan, yang tidak menyenangkan yang mereka lihat dalam kehidupan kami. Bapa, ampuni kami kalau selama ini sikap dan kelakuan kami tidak baik, sikap dan kelakuan kami tidak menyenangkan hati-Mu. Kiranya Engkau akan selidiki hati dan setiap kami Tuhan. Dan Kau bekerjalah dalam kehidupan kami, mengubah hal-hal yang tidak baik Tuhan. Mengubah sikap kami yang mungkin membuat orang lain kecewa dan tersandung. Marialah Roh Kudus, Engkau yang mengoreksi kehidupan kami. Engkau yang menolong kami, sehingga kami boleh melihat keberadaan diri kami. Sehingga kami boleh mengubah apa yang tidak baik. Sehingga kami boleh menghasilkan satu sikap yang baik. Satu kelakuan yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kami tidak menjadi sandungan buat orang lain Tuhan. Dan terlebih biarlah janji-janji Tuhan itu digenapi di dalam kehidupan kami. Kami boleh melihat, kami boleh mengalami janji Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami Bapa. Hamba-Mu selesai berkata-kata, tapi biarlah Allah Roh Kudus yang akan terus bekerja di dalam kehidupan hati dan roh setiap kami Bapa. Mengajarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu terus di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bertumbuh, sehingga kami boleh bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang dewasa di dalam Engkau, punya satu sikap dan kelakuan yang baik yang menyenangkan hati Tuhan.
Dan biarlah nama Tuhan dipuji, dipermuliakan di dalam segenap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh jemaat GPDI Victory. Engkau menjagai, melindungi, memberkati mereka, sehingga mereka boleh tetap sehat dan diberkati oleh Tuhan. Mereka ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan yang akan menghalau segala malapetaka, segala hal-hal yang jahat dari kehidupan mereka Tuhan. Agar hidup mereka boleh menyenangkan hati Tuhan. Mereka boleh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan hidup mereka memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati hamba-hamba Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan saat ini. Tuhan akan terus memakai mereka dengan urapan yang dari Tuhan, sehingga hidup mereka boleh menjadi berkat buat orang lain. Dan sekarang saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Allah Sang Putra, dan persekutuan Allah Roh Kudus selalu beserta kita mulai saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya katakan amin. Berkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati kita semua.